Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini untuk mengikuti seri pengajaran firman Tuhan. Shalom kami sampaikan dari Base Camp Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan belajar dengan tema belajar dari Daniel dan teman-temannya. Ayat pokok terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Dan harapan saya Bapak Ibu sudah siap dengan semua Alkitab untuk sama-sama kita akan belajar. 2-3, demikian bunyi firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang yang tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang telah kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Yang terakhir, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Demikian pembacaan dari ayat pokok kita dengan judul Belajar dari Daniel dan teman-temannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kisah ini dimulai pada musim panas tahun 605 sebelum Masehi, ketika Nebukadnezar Raja Babel putra Nebopolazar menyerang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda pada tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim. Yoyakim atau Eliakim adalah putra kedua Raja Yosia. Itu tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan juga di dalam kitab Daniel pasal yang pertama sampai ayat yang kedua. Kita akan membaca dari kitab Daniel pasal pertama ayat yang pertama sampai yang kedua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kemudian Bapak Ibu tahu, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ini adalah nama-nama Ibrani, adalah orang-orang muda dari suku Yehuda yang juga diangkut dalam pembuangan ke Babel. Dan mereka adalah orang-orang muda yang unggul. Mereka punya hikmat, punya kelebihan daripada semua orang-orang muda yang lain. Dan itu bisa kita baca dalam kitab Daniel pasal yang pertama ayat 4 dan yang ke-6. yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu,
yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Demikian pembacaan kita. Peristiwa ini adalah juga penggenapan nubuatan Nabi Yesaya sebelumnya ketika disampaikan kepada Raja Hizkia. Itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-39 ayat 5 sampai 7. Kita akan membacanya. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-7, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Peristiwa ini sudah disampaikan lewat nubuatan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia sebelumnya, dan ketika kerajaan Babel menyerang kerajaan Yehuda, maka itu adalah penggenapan daripada nubuatan kitab Nabi Yesaya. Kita akan masuk pada bagian Romawi yang pertama. Kita akan membahas khusus mengenai iman Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Saya masih senang memakai nama Ibrani, karena nama Ibrani punya hubungan yang khusus. Kita belajar dari keempat pemuda ini yang memiliki iman yang sejati, sehingga tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun, yaitu bahwa mereka, yang pertama atau A ini, ada 3 hal yang kita akan angkat di sini, bahwa mereka tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal dan berada di pembuangan di Babel. Ya, sebab itu saudara perhatikan di sini bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang menyembah Tuhan yang esa, atau sebut dengan monoteis. Hanya satu Allah saja dan tidak ada yang lain. Ya, yang mereka sering panggil ialah Yahweh, Adonai, Elohim. Karena orang Israel tidak berani memanggil nama Yahweh secara langsung, karena mereka takut dan mereka ganti sebagai nama panggilan yang lain, yaitu Adonai dan Elohim. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5, juga dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 60 sampai 61, juga di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 30, dan juga 1 Timotius 2 ayat 5. Kita akan baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 5. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu ditulis dalam kitab Ulangan yang mewakili perjanjian lama, bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel dan juga orang-orang Yehuda adalah Tuhan yang esa, artinya mereka menyembah Allah yang monoteis. Kemudian kita bisa lihat mewakili perjanjian baru di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 30. Demikian bunyinya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi jelas bahwa orang Israel kepercayaannya adalah Tuhan yang esa, atau disebut dengan monoteis, hanya satu Allah saja. Dan persoalan yang sekarang adalah ketika mereka ditawan dan dibuang ke Babel, mereka ada di tengah-tengah bangsa penjajah yang menyembah berhala. Ya, dan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Babel itu berjumlah 2.500 dewa banyaknya. Tetapi mereka tetap menyembah Yahweh, Adonai, Elohim. Jadi situasi yang sulit yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat pembuangan mereka di Babel adalah bagaimana mereka harus mempertahankan ibadah mereka, mereka harus mempertahankan iman mereka, mereka harus mempertahankan ketaatan mereka, dan mereka harus mempertahankan kesetiaan mereka, karena mereka ada di dalam tekanan yang luar biasa, karena sekarang yang mereka ada sebagai orang yang dibudaki oleh penjajah yang ada di Babel. Dan orang Babel punya kebiasaan adalah menyembah dewa-dewa, dan dewa mereka banyak sekali. Yang kita sudah baca adalah 2.500
500 dewa banyaknya. Sebab itu saudara lihat di sini bahwa bagian yang ketiga ini kita perlu lihat bahwa ada upaya secara sistemik dari orang-orang di kerajaan Babel untuk mengaburkan atau menghilangkan, merubah identitas sembahan orang Israel atau orang Yahudi yang ada di tanah pembuangan, yang dengan cara mengganti nama mereka dengan nama dewa-dewa sembahan orang Babel. Ya, ini cara yang sistemik ya untuk mengganti nama mereka supaya mereka akan lupa dengan masa lalu mereka. Dan ya, persoalan ini saudara pernah juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang pernah juga mengganti, harus ada kepres itu saudara, yang dikeluarkan presiden untuk semua orang keturunan Tionghoa itu harus mengganti nama mereka yang 3 kata itu dengan nama-nama Indonesia. Dan ini adalah perintah daripada presiden saudara. Dan akhirnya semua mengganti nama mereka sehingga mereka kehilangan yang namanya marga. Padahal kalau orang khusus, orang Chinese itu, orang Tionghoa sangat ya menghormati marga mereka karena mereka bisa mengetahui garis keturunan mereka. Tapi ini secara sistemik, dan ini terjadi juga buat pemerintah di zaman Nebukadnezar kepada orang-orang pembuangan yang ya orang Yehuda yang ada di Babel saudara. Nah, sebab itu kita perhatikan bahwa bagi orang timur itu nama itu memiliki arti khusus yang berhubungan dengan situasi atau keadaan yang terjadi waktu lahir. Misalnya orang membeli nama-nama bulan, minggu atau hari-hari yang terjadi ya, ada peristiwa yang terjadi saat kelahiran ya anak-anak mereka. Misalnya kalau dia lahir di bulan apa, Januari, kasih nama apa? Januar. Atau juga kasih nama apa yang lain ya, yang mirip-mirip dengan bulan Januari. Kalau dia lahir bulan Februari, dia kasih nama Feby. Kalau lahir bulan Maret bisa kasih nama Mario. Atau kalau di Minahasa kita biasa namanya Marce. Ya kalau dia lahir di bulan April namanya Aprilia. Atau Aprianus bisa juga. Kalau lahir bulan Mei namanya ya Melan atau ya Meliana. Kalau jadi bulan Juni ya nama Juni. Kalau bulan Juli ya banyak nama Juli juga. Dan kalau bulan Agustus nama Agustina atau Agustianus. Kalau dia lahir bulan ya September itu bisa nama Septo, bisa nama Semi. Kalau Oktober ya Octavianus. Kemudian kalau nama November bisa nama Novi. Kalau Desember bisa nama apa? Desi. Ya, tergantung dengan nama bulan atau hari-hari tertentu. Ada orang yang keluarga yang saya kenal, dia anak-anaknya diberi nama Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, karena anaknya ya 7 ya, semua nama hari-hari itu dinamakan kepada anak-anaknya, saudara. Itu saya kenal, ada keluarga yang namanya seperti itu, saudara. Kemudian juga saudara, ada suku-suku tertentu di Indonesia. Kalau misalnya pas anaknya lahir, pada saat ya orang tuanya melihat apa saja yang terjadi peristiwa sekeliling mereka, mereka langsung memberi nama buat anak mereka. Misalnya tiba-tiba ada anjing gonggong, maka dia kasih nama ya Raja Guguk. Nah, seperti itu. Ya. Pas dia lihat ada ya dia pandangannya langsung ke hutan, dia kasih nama Panghutang. Dan seterusnya, saudara. Jadi nama itu pasti memiliki arti tersendiri bagi setiap orang. Nah, demikian juga saudara, ya di sini yang saya angkat bahwa budaya orang timur itu selalu ada hubungannya dengan peristiwa sejarah-sejarah yang terjadi pada saat kelahiran anak-anak mereka. Kemudian bagian yang berikut adalah nama adalah identitas pribadi seseorang. Kalau nama berubah, identitasnya berubah. Ya, sebab itu bagi orang Ibrani, nama-nama mereka itu berhubungan dengan sifat dan karakter Tuhan. Jadi mereka punya nama yang spesifik loh. Setiap orang Ibrani punya nama, pasti ada hubungannya dengan sifat dan karakter daripada Tuhan itu sendiri. Misalnya, kalau apabila namanya berubah, maka orangnya berubah. Contoh ya, yang terjadi bahwa yang tadinya itu namanya Yakub, yang artinya pencuri, dirubah oleh Tuhan menjadi Israel atau Pangeran Allah. Kemudian juga ada Saulus
itu menjadi Paulus. Kemudian Simon dari kata Simeon itu bisa menjadi Kefas dan Petrus. Itu nama-nama yang diubah seperti itu sehingga itu punya sifat dan karakter seperti apa yang ada pada Tuhan, saudara. Selalu ada hubungannya dengan orang, nama-nama daripada tiap-tiap pribadi orang Ibrani. Makanya kita bisa melihat di sini bahwa untuk menghilangkan identitas daripada orang-orang pembuangan orang Israel dan orang Yahudi yang ada di Babel, maka atas inisiatif daripada pegawai kerajaan itu mengganti nama daripada Daniel, Hananya, Misael dan Asaria supaya mereka akan berubah identitas dan kemudian melupakan masa lalu mereka atau negeri mereka atau suku mereka. Dan kita akan lihat di sini bahwa nama 4 pemuda dalam bahasa Ibrani itu adalah yang pertama Daniel. Memiliki arti adalah Tuhan adalah hakimku. Kemudian selanjutnya yang temannya Daniel namanya Hananya. Itu memberi arti Tuhan memberi anugerah dan pengasihan. Kemudian yang berikut, yang ketiga Misael. Itu artinya yang menjadi milik Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Asaria. Itu memiliki arti Tuhan adalah pertolongannya. Sebab itu kita lihat bahwa orang Ibrani selalu memberi nama yang sangat erat sekali hubungannya dengan sifat dan karakter daripada Tuhan yang mereka sembah. Dan sekarang ketika mereka ada di tanah pembuangan di Babel, itu nama-nama mereka diganti dengan nama-nama dewa orang Babel. Kita akan baca dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Meshak, dan Asaria dinamanya Abednego. Nah, mari sekarang kita telah dan kita melihat arti daripada nama-nama yang diberikan oleh pemimpin yang di Babylon ini. Itu Belsasar artinya Bel melindungi nyawanya. Bel itu adalah dewa tertinggi yang disembah oleh orang-orang Babylon. Itu kita bisa baca ada banyak yang ditulis dalam Daniel pasal 4 ayat 8, Yesaya 46 ayat 1, Yeremia 50 ayat 2, Yeremia 51 ayat 44. Tapi saya senang kita akan baca dalam kitab Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu ku ceritakan kepadanya mimpi itu. Satu ayat lagi saya senang kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-46 ayat 1. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Jadi dewa Bel itu adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Babylon. Dan banyak juga ayat pada tulisan-tulisan yang lain juga ada di Yeremia pasal 50 ayat yang kedua juga tertulis juga mengenai dewa Bel. Kemudian lanjut Sadrak ini yang kedua. Dari Daniel jadi Belsasar. Kemudian sekarang kita bisa melihat lagi, kita telah nama-nama ini. Dari Hananya itu diganti menjadi Sadrak. Perhatikan bahwa Sadrak ini ada kata akhir di belakang AKH, itu adalah berasal dari nama dewa aku. Dewa aku itu artinya berasal kuasa dari aku. Atau juga pada penafsir yang lain mengatakan bahwa itu adalah nama dari dewa Merodak atau yang disingkat menjadi Marduk. Kita akan baca Yeremia 50 ayat yang kedua. Kita akan telah baik-baik di sini karena ini penting sekali untuk kita bisa dapat memahaminya. Kenapa ada konspirasi untuk bisa mengganti nama mereka dengan nama-nama dewa-dewa yang disembah oleh orang Babylon. Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah
naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah, Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu, Merodak telah terkejut, berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya yang keji telah terkejut. Dari pembacaan kita dari kitab Daniel, kemudian kitab Nabi Yesaya dan kitab Yeremia, jelas kita tahu bahwa Merodak itu adalah nama salah satu dewa juga yang disembah oleh orang-orang di Babylon, yang diberi nama kepada Hananya, yang tadinya Tuhan memberi anugerah dan pengasihan, sekarang jadi kuasa dari dewa. Kemudian nama yang ketiga, di mana Misael, yang berarti yang menjadi milik Tuhan, itu diganti menjadi Mesak. Nah, Mesak itu artinya siapakah seperti dewa aku. Nah, salah satu dewa yang sembah juga oleh orang-orang Babel dari 2500 dewa, dan nama dewa-dewa ini adalah dewa yang terdepan yang mereka sembah. Salah satu adalah Bel, kemudian juga dewa aku, dewa aku ini diberi nama kepada Misael, itu menjadi Mesak. Kemudian yang berikut, yang keempat itu Abednego. Itu yang tadinya nama Asaria, artinya Tuhan adalah pertolongan, diganti menjadi Abednego, Dan itu salah satu dewa, nama pengganti dari Nego atau Nebo, yaitu hamba dewa Nabu. Artinya hamba dewa Nabu ini dipercayai oleh orang-orang Babel sebagai dewa matahari, bintang fajar, Jupiter atau Venus. Itu yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang pertama. Kita akan baca. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan. Jadi ada dewa Bel, ada juga dewa Nebo, Dan itu diberikan kepada Asaria untuk mengganti menjadi Abednego, yang tadinya namanya begitu luar biasa bahwa Tuhan adalah pertolongan, sekarang menjadi nama hamba daripada dewa Nabu, diberikan kepada Asaria, saudara. Sehingga nama berubah jadi Abednego. Jadi sudah lihat secara cepat, Daniel berubah jadi Belsasar, kemudian Hananya berubah jadi Sadrak, kemudian Misael berubah jadi Mesak, dan terakhir Asaria berubah menjadi Abednego. Itu adalah dewa-dewa yang terdepan yang disembah oleh orang-orang di kerajaan Babylon atau di Babel. Kemudian saudara, kita akan lanjut lagi. Tujuan apa bahwa nama ini diganti? Jadi tujuannya itu adalah kepada orang-orang yang diberi nama baru oleh pemimpin pegawai istana tadi itu di kerajaan Babel itu dirancangkan untuk menandai hubungan baru mereka dengan lingkungan mereka yang baru, tempat tinggal yang baru di tempat di Babel, saudara, sehingga mereka bisa melupakan agama dan negara mereka yang dahulu. Ini tujuannya. Supaya ketika diganti, nanti generasi satu lewat generasi dua, lama-lama itu kehilangan. Kehilangan nama yang asal usulnya karena sudah diputuskan lewat mengganti nama. Dan ini terjadi, saya ulangi lagi. Seperti Orde Baru yang lalu lewat Kepres, bahwa setiap orang-orang keturunan yang tinggal di Indonesia harus diganti namanya dari nama Chinese itu menjadi nama orang Indonesia. Seperti itu. Sehingga mereka kehilangan yang namanya nama marganya, kehilangan, dan juga asal usul mereka semakin hari semakin jauh daripada aslinya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah tujuannya, dan ini digunakan sudah ribuan tahun yang lalu oleh juga kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel, untuk mengganti nama-nama orang Yehuda yang dibuang. Antara lain kita tahu bahwa Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Kemudian lanjut pada bagian yang ke-8. Hal yang perlu dipelajari dari keempat orang ini ialah, walaupun ada upaya secara sistemik untuk menghilangkan identitas mereka, tetapi hati, iman, ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, yaitu Yahweh, Adonai Elohim, tetap tidak tergoyahkan. Iman, pengharapan, dan kasih mereka tetap kepada Tuhan yang mereka sembah
adalah Tuhan yang esa, Tuhan atau monoteis. Tidak tergoyahkan iman mereka, saudara. Dan walaupun mereka sudah diganti dengan nama-nama dewa-dewa orang kafir saat itu yang disembah oleh orang-orang Babylon, tapi tetap tidak bisa merubah karakter mereka, tidak bisa merubah jati diri mereka, tidak bisa merubah identitas mereka. Mereka tetap menyembah Tuhan yang monoteis itu, yang disembah oleh moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tahu juga, saudara, keadaan seperti ini ya terjadi ketika juga Nuh dan juga pada Lot. Lot ada di tengah-tengah orang-orang yang begitu jahat perilakunya di kota Sodom dan Gomora. Tapi kita lihat Lot tetap terus hidup di dalam kebenaran. Lot tidak bisa terpengaruh dengan situasi yang terjadi di kota itu. Dia tetap terus menyembah Allah yang disembah pamannya Abraham, ya, yang disembah juga oleh moyang mereka pada zaman purbakala. Sebab itu, saudara, kita bisa juga lihat bahwa situasi ini juga berlaku juga buat Nuh. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9 pun tertulis seperti itu. Dan juga Lot, ya, dalam keadaan di situasi lingkungan yang begitu sangat jahat, tapi tidak bisa dapat merubah, ya, tidak bisa dapat mempengaruhi mereka. Dan mereka tetap terus tinggal, tetap beriman, taat setia kepada Tuhan yang mereka sembah. Sebab itu kita bisa baca dalam surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, saudara lihat ini, Lot hidup di tengah-tengah orang yang begitu sangat bejat perilakunya. Dan kita tahu Sodom dan Gomora itu homoseksualnya luar biasa. Sebab itu, saudara, makanya ya hubungan antar sesama jenis khususnya pria atau gay itu disebut dengan sodomi. Itu diambil dari kata Sodom. Dan diperkirakan sesuai dengan banyak penafsir Alkitab bahwa di situ sudah banyak sekali terjadi berjangkitnya penyakit menular yang namanya AIDS yang kita kenal sekarang. Sebab itu kota itu akhirnya dibakar dengan api. Ya, sebab virus HIV itu hanya bisa dimusnahkan dengan menggunakan api, saudara. Haleluya. Kita akan lanjut dengan peristiwa kita belajar hari ini, bagaimana aplikasi kita, ya, yang ada pada keadaan saat ini. Aplikasinya seperti apa firman ini yang kita belajar dari iman Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Memberikan pengertian buat kita bahwa walaupun kita tinggal di lingkungan orang-orang jahat, tidak takut Tuhan. Bisa saja saudara sekarang berada situasi seperti ini. Atau kita ada di lingkungan mayoritas agama lain. Kita jadi minoritas di tengah-tengah mereka. Atau ada di tengah-tengah orang fasik. Ya, orang yang tetap beragama, dia tetap beribadah, tapi dia tidak melakukan firman tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Atau tidak sesuai hidup, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah tetap jalan, tapi kefasikannya juga jalan bersama-sama. Kemudian juga ada lingkungan orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang ateis sekalipun. Prinsip kita bahwa itu tidak akan mengubah, mempengaruhi iman kita. Dan kita akan harus tetap percaya dan taat dan setia kepada Tuhan. Percaya, bilang amin. Bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang suara ini bisa terdengar, kalau engkau bisa mengalami kondisi seperti ini, ada lingkungan yang seperti ini, yang sudah saya sampaikan seperti ini, saudara, saya berharap bahwa engkau tidak bisa akan dipengaruhi. Tidak ada toleransi, ya, tidak ada penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oh, bukan, nanti ada prinsip, ya bisa kalau salah-salah dikit bisa aja, menyimpang dikit bisa aja. Yang penting happy, saudara. Kan prinsip orang sekarang kan begitu. Jangan terlalu kaku, ya. Jangan terlalu agamawi.
Tapi tidak saudara, kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Kebenaran itu sudah mutlak harus dilaksanakan dan tidak bisa dimodifikasi lagi. Sebab itu hari ini biarlah firman ini disampaikan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus kasih dimanapun Anda berada. Kalau engkau ada di lingkungan seperti ini, mari tetap berpegang kepada kebenaran, taat dan setia kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan iman yang teguh. Dan saya percaya hidup Anda pasti akan berkenan kepada Tuhan. Sebab orang yang berkenan kepada Tuhan, itu Tuhan akan memberkati hidupnya. Dan Tuhan juga akan mengatur segala langkah orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Karena firman Allah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Baik, kita akan lanjut pada bagian yang B atau yang kedua. Bagaimana aplikasi kita dengan situasional yang dialami oleh Daniel, Hananya, Misael dan Asaria ketika mereka ada di tanah pembuangan di Babel. Jangan peduli dengan perkataan kafir. Karena hari ini banyak orang mengkafir-kafirkan kita. Kita punya Tuhan yang jelas. Kita sebagai pengikut Yesus, kita memiliki iman yang unggul, iman yang pasti, iman yang benar. Percaya bilang amin. Kita memiliki iman yang jelas. Kita punya kitab suci yang tertua yang sudah ada dan itu tidak bisa lagi disanggah. Dan itu kebenaran sudah dibuktikan dari abad ke abad. Sebab itu saudara, jangan pernah engkau peduli, jangan pernah engkau tertekan dengan orang yang mengatakan engkau kafir. Sebab kata kafir itu berasal dari bahasa Arab, artinya kafarah. Kafarah itu artinya orang yang menutup diri kepada kebenaran, orang yang menolak kebenaran dan yang masih tetap hidup dalam dosa. Itu namanya orang kafir atau kafarah. Saya ulangi lagi, kata kafarah, kata kafir itu berasal dari kata kafarah. Dalam bahasa Arab, kafarah itu artinya orang yang menutup diri kepada kebenaran, orang yang menolak kebenaran dan dia tetap hidup di dalam dosa. Itu disebut dengan orang kafir. Atau juga yang sering dipakai oleh orang-orang Israel Yahudi, bahwa orang di luar yang tidak percaya kepada Yahweh, Adonai Elohim, itu adalah orang kafir. Tapi kita percaya Tuhan yang jelas, Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan kemuliaan, Tuhan yang sudah terbukti berabad-abad sampai hari ini. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang benar. Sebab itu saudara, jangan pernah digoyahkan imanmu. Engkau ada pada iman yang benar, iman di dalam Yesus Kristus. Apapun tawaran, apapun tekanan yang engkau hadapi hari ini, tetap berpegang bahwa engkau adalah orang yang ada pada iman yang unggul. Engkau ada iman yang pasti dan iman yang benar. Percaya bilang amin. Bagian yang ketiga yang saya mau katakan di sini adalah jangan kita menjadi Kristen bunglon. Kristen bunglon tahu? Itu bunglon binatang yang bisa menyesuaikan dengan warna apapun dia hinggap di sana. Jadi kalau dia ada di batang kayu yang berwarna kecoklatan, dia akan jadi seperti itu sehingga dia mengaburkan pandangan, orang tidak bisa dapat dia. Orang tidak bisa tahu bahwa dia ada di sana. Kalau dia ada di tempat yang hijau, dia jadi hijau. Kalau dia ada di tempat yang gelap, dia jadi gelap. Seperti itu. Jadi ada juga Kristen, namanya Kristen bunglon. Kristen yang selalu fit in. Kalau fit in itu menyesuaikan diri. Jangan terlalu kaku katanya. Kalau kita terlalu kaku, nanya kita kehilangan komunitas, kita kehilangan pertemanan, kita akan dikucilkan. No, saudara. Jangan jadi bunglon menyesuaikan diri. Tidak toleransi dalam soal hal seperti ini, saudara. Saya mau tegas di sini bahwa kebenaran adalah pasti-pasti dan kebenaran itu adalah kudus di mata Tuhan. Percaya bilang amin, saudara. Sebetulnya tidak ada toleransi untuk hal yang seperti ini. Jangan saudara menyesuaikan diri, tidak ada, saudara. Ada lingkungan nanti hanya kita jadi seperti itu. Kalau kita ada di lingkungan katakanlah orang-orang rohani, kita jadi rohani. Kalau kita ada di lingkungan orang yang rohana, kita jadi rohana. Lama-lama kita ada di lingkungan yang rojali, kita jadi rojali. Lama-lama kita ada di lingkungan orang yang punya roh jahat, kita juga ada di sana, saudara. Mari kita tetap punya prinsip bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Percaya bilang amin, saudara. Mari jangan jadi orang Kristen yang bunglon, yang menyesuaikan diri, yang penting aman, yang penting happy,
Yang penting semua orang, menyenangkan semua orang. Tidak, saudara. Karena kebenaran itu bisa disalahkan, tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Percaya, bilang amin. Haleluya, saudara. Memang hari ini saudara, yang paling dibenci adalah orang yang hidup dalam kebenaran, berkata dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran. Dan ini sangat dibenci, dan saudara pasti teraniaya karena engkau hidup dalam kebenaran. Tapi engkau memiliki mahkota yang luar biasa. Percaya, bilang amin. Ya, mari kita jadi Kristen. Ikan yang di laut, saudara. Saudara tahu ikan yang di laut, dari sejak dia telur, dia menetas, kemudian jadi ikan kecil, sampai akhirnya jadi ikan besar dan ditangkap oleh nelayan. Tidak pernah rasa daging itu asin. Pada seumur-umurnya dia tenggelam, terendam di dalam air laut yang asin, kita tahu. Tapi garam itu tidak bisa masuk dalam tubuhnya. Ya, selama dia ada dalam laut itu sebelum ditangkap oleh nelayan. Tidak pernah dia bisa meresap masuk, kecuali ikan itu mati, maka jadi ikan asin. Jadi kalau kita adalah orang yang mati, ya, kerohanian kita mati, maka di situ kita bisa akan dimasuki. Bisa terjadi infiltrasi dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang dosa, kesalahan, kejahatan bisa masuk. Pengaruh-pengaruh dunia, hawa nafsu dunia bisa masuk dalam hidup kita. Karena kita menjadi ikan yang mati. Tapi kalau selama ikan hidup itu, tidak boleh apapun, tidak akan dapat apapun masuk dalam hidupnya. Tapi yang lebih unggul lagi, kita jadi ikan salmon. Kan ikan salmon itu unik sekali. Dia bertelur di air tawar, kemudian dia migrasi ke air laut, sampai besar di air laut. Dan yang paling luar biasa, dia selalu berenang melawan arus. Ya, saudara harus jadi orang juga memang yang seperti ini. Makanya ikan salmon itu ikan paling murah. Oh, saya ralat lagi, saya koreksi lagi. Ikan salmon itu adalah ikan yang paling mahal. Karena ikan ini adalah ikan yang unik. Ya, dia selalu berenang melawan arus. Ya, memang kadang-kadang orang melawan arus itu gak enak. Cepat capek, cepat stres, depresi. Karena semua tertekan oleh lingkungan. Ya, baik dalam keluargamu, atau di lingkungan di mana komunitas engkau kerja, atau engkau beraktivitas, selalu dapat tekanan karena engkau hidup dalam kebenaran, melawan arus. Kalau semua orang ya melakukan hal yang jahat, engkau tidak mau melibatkan diri di sana. Ya, semua orang korupsi, engkau tidak mau. Semua orang makan suap, engkau tidak mau. Orang melakukan hal yang jahat, engkau tetap menolak. Engkau punya prinsip bahwa hidup dalam kebenaran, sehingga engkau pasti akan dikucilkan, pasti akan dihina, pasti akan mengalami penganiayaan, baik lewat perkataan atau sikap-sikap dari mereka sendiri. Tapi engkau tidak usah takut. Engkau jangan peduli, terus kerjakan kebenaran. Satu saat mereka akan tunduk bahwa betul engkau adalah orang yang benar, yang betul, yang harus kami ikuti engkau. Puji Tuhan, percaya, bilang amin. Jadi Kristen, ikan air laut. Lebih lagi hebat, jadilah Kristen ikan salmon, saudara. Supaya engkau betul-betul bernilai, berharga di mata Tuhan dan di mata manusia. Percaya, bilang amin. Haleluya. Kita akan masuk pada bagian yang B. Bagaimana tadi kalau iman Daniel itu, bagian yang A adalah mereka memiliki suatu prinsip tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal dan berada. Walaupun mayoritas semua melakukan hal yang sama, tapi Daniel tetap lain dengan teman-temannya, tetap lain. Mereka tetap tidak pengaruh dengan budaya-budaya orang Babel, dan juga tetap menyembah Allah yang disembah ya oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah yang esa, Yahweh, Adonai, Elohim. Bagian yang B, mereka tetap beriman dan taat dan setia kepada Tuhan sekalipun ancaman kematian atau nyawa jadi taruhan, saudara. Wow, ini iman yang luar biasa, saudara. Mereka ada di tempat, ya, di seluruhnya orang penyembahan dewa, yang dikatakan mungkin bagi orang Israel adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal kebenaran atau tidak mengenal Yahweh, Adonai, Elohim. Bahkan akhirnya, saudara, dari satu peristiwa ini, bahwa teman-teman Daniel ini, Hananya, Misael dan Asaria, yang sudah diganti nama menjadi Sadrak, Mesak, Abednego, mengalami persoalan yang sangat serius dan ancamannya adalah kematian. Dan kita tahu bahwa cerita itu tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat saya senang kita baca saja langsung pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang pertama sudah tahu pasti ya, Nebukadnezar bikin patung ya,
dari emas yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu, satu hasta 45 cm. Jadi berarti tingginya 27 meter. Wah, besar sekali 27 meter, saudara. Kemudian lebarnya 2,7 meter. Karena lebarnya juga 6 hasta. Jadi patung ini dari emas dan didirikan di dataran Dura di wilayah Babel, saudara. Dan kemudian semua orang harus nanti menyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saya percaya Bapak Ibu sudah sangat paham cerita ini. Kita lanjut saja, ya. Karena ada ancaman di sini. Siapa yang tidak nyembah patung ini ketika puji-pujian, musik gambus kecapi, saracap itu dimunyikan, semua orang dari berbagai bangsa, suku dan bahasa harus sujud menyembah, baik pejabat tinggi, pejabat menengah, pejabat rendah, bahkan rakyat biasa harus sujud menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan di sini terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, saudara. Inilah perjuangan iman daripada ketiga teman daripada Daniel ini, yang namanya Hananya, dan yang namanya Misael dan Asaria, yang sudah diganting menjadi Sadrak, Mesak, Abednego. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Demi kamu dengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Ya, demikian kita tahu situasinya, bahwa akhirnya dan didapati oleh semua orang-orang Babel bahwa ketiga orang Yehuda ini yang ada di pembuangan sebagai orang buangan ini jelas tidak akan menyembah patung yang sudah dibuat oleh Nebukadnezar. Saudara tahu Nebukadnezar itu adalah bukan raja biasa. Dia adalah raja di raja, karena saat itu dia bisa mewakili kerajaan Babilonia itu menundukkan banyak sekali wilayah dan dapat dikatakan menjadi kerajaan dunia saat itu. Sehingga dia bukan raja raja satu negara, satu negeri, tapi dia adalah raja banyak negeri. Dan kita tahu bahwa dia adalah raja di raja, sehingga saudara bisa bayangkan bagaimana situasinya ketika raja di raja ini memberikan instruksi, semua orang harus sujud menyembah ketika bunyi-bunyian waktu dilangsungkan seperti itu. Tapi ada tiga orang temannya Daniel itu Sadrak, Mesak, Abednego tidak melakukan hal ini. Dan sudah ada ancamannya, gak main-main, saudara. Sistem raja itu mutlak, raja itu hukum, raja itu Tuhan di bumi, keputusannya tidak bisa dirubah, saudara. Bahwa mereka pasti akan dibuang ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Sebab itu, saudara, ketika laporan masuk ke Raja Nebukadnezar, dia menjadi geram, marah, dan dia panggil ketiga orang ini, Hananya, Misael dan Asaria, menghadap Sadrak, Mesak, Abednego ini untuk menghadap menemui dia, saudara. Dan apa katanya, saudara? Apa ketika mereka diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar? Luar biasa sekali, saudara. Ada bagian yang saya catat di sini, bahwa yang pertama, saudara, bagaimana sikap iman mereka dengan gagah berani. Mereka menyatakan imannya di depan Raja di Raja Nebukadnezar dan semua orang yang ada di saat itu, saudara. Mereka dengan gagah berani menyatakan imannya tanpa pertimbangan, tanpa dengan rasa takut. Kita akan baca dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Bagaimana ketiga orang ini betul-betul pasukannya Allah bisa menyatakan imannya begitu luar biasa dengan gagah berani di depan Raja Nebukadnezar, dan semua orang saat itu menyaksikannya dengan ancaman pasti adalah kematian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Sudah lihat ini pernyataan yang sangat berani di depan Raja di raja, saudara. Mereka begitu berani. Sebab itu dalam persoalan iman mereka tidak ada kompromi dalam persoalan ini. Mereka tidak ada toleransi dalam persoalan ini. Mereka tidak ada sedikit memberi kesempatan apapun juga untuk mengurangi kebenaran daripada iman mereka.
mengurangi ketaatan dari iman mereka, mengurangi kesetiaan daripada iman mereka. Mereka tetap pertahankan mati-matian, tidak menambah, tidak mengurangi. Terus membuktikan kepada siapapun juga, walaupun ada ancaman, di bawah ancaman, dan ancamannya adalah kematian. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap dengan begitu gagah, berani menyampaikan bahwa tidak ada gunanya kami beri jawab kepada Tuanku. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami, luar biasa saudara, lihat pernyataan iman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, tolong dengar baik, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Wow, luar biasa. Raja merasa tertantang luar biasa. Mereka menantang Raja dalam hal ini saudara. Tidak ada orang yang berani menentang Raja, kecuali ada 3 pemuda yang perkasa, yang berasal dari kerajaan Yehuda, yang saat itu berhadapan dengan Raja Dunia, Raja di Raja, yang berani berkata seperti ini. Begitu luar biasa dengan gagah beraninya. Ayat 18 kita akan baca. Tetapi seandainya tidak, dari katakan tadi, kalau Tuhan tolong, Tuhan akan tolong, keluarkan kami dari api dan dari tangan cengkeraman Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara bisa bayangkan dalam situasi seperti ini, betapa geramnya, betapa marah luar biasa Raja Nebukadnezar karena ditantang seperti ini, sehingga mereka bagi katakanlah kekuasaan, kedaulatan, otoritas, kemuliaan Raja Nebukadnezar itu direndahkan oleh 3 orang atau tawanan dari kerajaan Yehuda. Saudara bayangkan itu kira-kira seperti apa. Raja sangat merasa direndahkan dengan perkataan-perkataan iman yang disampaikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Luar biasa saudara, iman mereka yang mereka tunjukkan itu akan menjadi pelajaran buat kita, untuk kita bisa memiliki iman yang sama menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Banyak tekanan, banyak ancaman, tapi kita harus berpegang, mencontohi apa yang sudah dilakukan pendahulu kita, orang-orang percaya saat itu yang bisa menyatakan imannya luar biasa. Sebab itu saudara perhatikan di sini, artinya apa saudara? Kalau mereka sudah menyatakan seperti ini, dikatakan apa tadi di ayat 18, saya senang dibaca kembali dari Daniel 3:18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, ya Raja. Dari kata ini saja sudah artinya, kalau Tuhan tidak akan menolong mereka, melepaskan mereka dari perapian bernyala-nyala itu, dan sudah tahu persis kalau Tuhan tidak menolong, maka pasti mereka akan mati. Itu artinya berarti dengan pernyataan iman mereka ini di hadapan Raja dan orang-orang yang ada pada saat itu, apapun yang akan terjadi, seburuk apapun yang mereka alami, mereka siap mati untuk Tuhan dan imannya. Saya ulangi lagi perkataan ini. Artinya dari pernyataan mereka dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang 18 bunyinya. Tetapi dikatakan seandainya tidak, artinya kalau Tuhan tidak menolong, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, kami tidak bakalan, kami tidak akan tunduk menyembah patung emas yang Tuhan buat itu. Wow, saudara-saudara, betapa geramnya ketika Raja di Raja Nebukadnezar yang begitu sangat ditakuti dan hormati semua orang pada zaman itu, dan setiap bangsa, kaum, dan bahasa, direndahkan oleh 3 pemuda dari Yehuda ini. Luar biasa saudara. Mereka memiliki iman yang siap mati untuk membela Tuhan dan imannya, karena mereka tidak tahu pasti, karena mereka nggak tahu pasti apakah Tuhan akan tolong atau tidak tolong. Tapi mereka tetap kuat dan tetap taat setia sampai akhirnya. Sampai akhirnya saudara. Mereka belum tahu. Sebab itu mereka bilang kalau Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong mengeluarkan kami dari perapian ini dan dari tangan Raja. Tetapi kalau Tuhan tidak tolong, artinya kami sudah siap mati, terbakar dalam dapur api ini, terbakar dalam perapian ini. Dan kami tidak akan meninggalkan iman kami. Kami tidak akan menyembah yang lain selain daripada Tuhan
yang disembah oleh moyang kami, Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh Adonai Elohim, supaya raja tahu. Luar biasa iman. Hari ini sudah langka orang yang memiliki iman yang seperti ini. Ini iman yang luar biasa, saudara. Iman ini yang bisa menggoncangkan sorga. Iman ini juga bisa menggoncangkan bumi. Dan iman ini juga bisa menggoncangkan bangsa-bangsa. Haleluya. Dan saya tahu bahwa ya, dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, ya, dari Efesus, Smyrna, ya, Pergamos, Sardis, Tiatira, Philadelphia dan Laodikia, salah satu jemaat ini yang memiliki iman seperti ini adalah jemaat di Smyrna, yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca. Dikatakan di sini, Tuhan katakan lewat malaikat jemaat, pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Oh, jemaat ini menderita memang. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Jadi mereka dipenjarakan, dianiaya, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kata 10 hari di sini, saudara bisa lihat ini. Banyak penafsir Alkitab berkata 10 hari ini adalah bicara mengenai pemerintahan 10 kaisar Romawi di dalam kerajaan kekaisaran Romawi. Itu 10 kaisar yang memerintah. Dia katakan sini, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya berarti jemaat ini akan menderita, mengalami penganiayaan. Mereka akan martir, ya, mati demi membela iman percayanya. Sebab itu ada pesan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang atas semua tekanan penderitaan ini, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi mereka akan selamat dan tidak lagi mengalami kematian yang kedua. Haleluya, saudara. Khusus terjadi buat jemaat Smyrna. Penderitaan ini terjadi, tapi Tuhan berpesan, hendaklah engkau setia, taat, jangan pernah berubah, jangan melepaskan imanmu, jangan murtad. Walaupun nyawa jadi taruhan, walaupun ancaman kematian sekalipun, tetap terus taat sampai akhirnya. Ada orang-orang yang seperti ini memang yang Tuhan kuatkan mereka dengan karunia iman, supaya mereka bisa bertahan. Sebab kalau dengan kekuatan mereka pasti mereka akan kalah. Tapi Tuhan akan berikan karunia iman. Dan kita tahu, saudara, dari 9 karunia, ada salah satu adalah karunia iman. Dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9, ada 9 karunia. Karunia berkata-kata dengan hikmat pengetahuan dan kemudian seterusnya, saudara. Itu ada 1 karunia iman. Karunia iman ini bukan iman percaya kita kepada Yesus, tapi orang-orang yang akan menghadapi tekanan luar biasa, yang siap martir untuk Tuhan, Tuhan akan anugerahkan karunia ini sehingga mereka tidak akan murtad seperti Stefanus. Karunia iman juga diberikan kepada Daud ketika menghadapi Goliat, dan karunia iman ini diberikan kepada jemaat mula-mula yang teraniaya sepanjang 10 kaisar, kurang lebih 300 tahun lamanya. Tuhan beri karunia iman. Memang ada yang murtad, tapi sebagian besar tetap bertahan dan mati demi membela imannya. Haleluya, saudara. Sebab itu sendiri, saudara, saya mau kasih tahu bahwa sepanjang sejarah gereja, orang-orang Kristen dianiaya secara sadis selama 300 tahun pertama, ya, dari gereja mula-mula oleh 10 kaisar Romawi. Mereka teraniaya. Sebab itu penafsir Alkitab katakan tadi, yang dikatakan kepada jemaat di Smyrna tadi, Wahyu 2 kita sudah baca, itu 10 hari itu memberi gambaran kepada 10 ya kaisar yang memerintah selama 300 tahun. Ya, memerintah di dalam kerajaan Romawi, saudara. 300 tahun. Tapi saudara, apa yang terjadi, saudara? Ada 1 kaisar dari 10 kaisar memerintah yang sangat sadis. Di antara kaisar yang lain itu namanya, semua sudah kenal, yang namanya Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero adalah kaisar tersadis dari 10 kaisar yang memerintah selama 300 tahun. Dari sejak
ya gereja mula-mula didirikan. Paulus mati dipancung juga di zaman Nero memerintah. Petrus mati disalib kepala ke bawah kaki ke atas juga di zaman Nero ketika Nero membakar kota Roma. Dan dia memfitnah, dia kasih tahu kepada semua orang masyarakat di Roma bahwa yang membakar kota Roma adalah orang-orang Kristen, saudara. Dan saat itu orang Kristen teraniaya secara luar biasa. Sebab itu sudah lihat di sini mereka ditangkap, kemudian dipenjarakan, dan apa yang terjadi, saudara? Ya, di sini mereka banyak yang dilumuri oleh ter, kemudian diikat pada tiang dan dibakar hidup-hidup sebagai penerangan pada acara pesta taman. Karena Nero ini suka melakukan pesta taman, sehingga untuk penerangan di pesta taman itu dia pakai orang-orang yang sudah orang Kristen pengikut Yesus yang ditangkap, kemudian mereka diikat pada tiang kayu, dia diatur deretan itu sepanjang taman itu semua, kemudian mereka dilumuri dengan ter, dan kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Saudara bayangkan itu, teriakan itu dinikmati oleh semua raja dan semua orang yang hadir pada pesta taman itu, saudara. Jadi selain dari penerangan, tapi bagaimana teriakan, jeritan orang-orang yang terbakar seperti itu menjadi satu yang nikmat bagi Raja Nero saat itu. Betapa sadisnya dia. Kemudian juga kita tahu bahwa ada orang-orang Kristen yang dikurung kemudian ditawan dan diadu dengan binatang buas. Ya seperti dulu tuh Spartan saudara diadu di Kolosium untuk lawan binatang-binatang. Kalau dulu pendekar dengan pendekar oleh Spartan dengan Spartan. Tapi ini katakanlah bahwa binatang buas diadu dengan manusia. Dan inilah orang-orang yang biasa, orang sederhana, orang yang percaya kepada Kristus. Betapa jemaat mula-mula selama 300 tahun itu mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa dan tersadis, yang sangat betul-betul menderita ketika Kaisar Nero memerintah pada saat itu, saudara. Dan kita tahu bahwa ada yang lain juga itu disula. Disula artinya apa, saudara? Ada kayu tiang yang ditajamkan ujungnya, kemudian ditusuk dari dubur orang hidup-hidup, tembus sampai di atas leher sini, saudara. Kemudian didirikan di mana-mana tempat seperti itu sampai mati seperti itu. Betapa sadisnya Raja Nero pada saat itu. Dan Nero ini mengalami gangguan jiwa juga, karena dia juga membunuh saudara kakaknya. Ketika dia takut persaingan, dia undang makan dari kasih racun, saudara. Dan cerita juga dia membunuh mamanya karena telur cerewet. Dia bawa dengan perahu, kemudian dia tenggelamkan di sungai. Ini Nero, saudara. Itu orang keluarganya dia sendiri aja dia lakukan seperti itu, apalagi orang lain, saudara. Dan terjadi seperti itu, Alkitab mencatat. Tapi luar biasa, orang-orang seperti ini bisa bertahan terus mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Nanti pada awal keempat, di tahun 325-an seperti itu, Kaisar yang ke-11 namanya Kaisar Konstantin Agung. Dia menerima dan mengadopsi kekristenan di dalam kerajaannya, sehingga orang-orang Kristen mendapat kesempatan atau bebas beribadah, tidak lagi di bawah ancaman. Dan diperkirakan juga Konstantin juga sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari mulai peristiwa itu, maka itu merupakan cikal bakal terbitnya yang disebut dengan agama Katolik, sehingga kita kenal dengan Roma Katolik. Demikian yang bisa sampaikan. Kemudian pada bagian yang C, bagian yang terakhir dari bagaimana kita mempelajari iman dari keempat orang ini, yaitu iman Daniel, Hananya, Isaia, dan Asaria. Bagian yang C yang tadi adalah kita tahu bahwa mereka tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal dan berada walaupun dalam tekanan yang luar biasa. Itu adalah bagian yang pertama, bagian A. Dan kemudian bagian yang B, mereka tetap beriman dan taat setia kepada Tuhan sekalipun ancaman kematian. Dan sekarang bagian C, bagian yang terakhir, yang ketiga, mereka memiliki iman yang sejati. Haleluya, saudara. Jadi ada iman besar, tapi ada iman sejati. Apa sih iman sejati dengan iman yang besar? Kalau iman yang besar, itu iman yang bisa atau dapat memindahkan gunung.
entah gunung pencobaan, gunung masalah, ya, atau gunung-gunung apa saja yang sedang kita hadapi. Itu iman yang besar memindahkan gunung. Tetapi perhatikan, iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya, tetap taat, dan tetap setia walaupun gunung tidak berpindah. Saya ulangi lagi. Iman besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Tetapi iman sejati adalah iman yang tetap percaya, tetap taat, tetap setia walaupun gunung tidak berpindah. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Itulah iman yang sejati. Dan kita bisa lihat iman yang sejati yang dinyatakan oleh ketiga teman daripada Daniel itu, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka menghadap Raja Nebukadnezar ketika dipanggil. Ya, Nebukadnezar, karena mereka ini juga pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Babilonia, makanya Nebukadnezar berikan tawaran. Ya, pada ayat sebelumnya di Daniel pasal yang ketiga itu Nebukadnezar berikan tawaran. Kita akan baca coba. Penting hal di sini kita bisa melihat bagaimana ketiga orang ini. Ya, ayat yang ke-15. Dikatakan karena sudah laporan bahwa ketika ya bunyi daripada semua alat-alat ini bunyikan, semua orang dari setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa sujud menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Tapi ketiga orang ini tidak menyembah, sebab itu mereka lapor dan Nebukadnezar memanggil ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk menghadap raja. Dan raja berkata, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang dikudirikan itu? Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, harusnya kan sudah harus dihukum. Karena undang-undangnya sudah betul-betul paten. Ya sudah dimeteraikan oleh raja. Tapi raja masih memberi kesempatan karena Sadrak, Mesak, Abednego ini termasuk pejabat tinggi yang sangat dibutuhkan juga oleh kerajaan Babel. Sebab mereka punya hikmat yang di atas rata-rata 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pintar zaman itu. Orang-orang ahli zaman itu ada pada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Sebab itu raja masih beri tawaran yang terakhir. Masih kasih kesempatan yang terakhir. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Apa jawab Sadrak, Mesak, Abednego? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Jadi mereka jawab ini bukan dengan suara yang dalam ketakutan, tidak. Mereka jawab dengan tegas, dengan suara yang lantang. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi tawaran kesempatan yang terakhir untuk hidup mereka tolak. Jadi mereka bilang sudah gak perlu kami membela diri. Tidak perlu kami berkata lagi. Tapi satu prinsip kami ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat yang 18. Tetapi seandainya tidak, artinya kalau tidak terjadi mujizat ini, mereka sudah siap mati, artinya untuk mempertahankan iman percayanya, mempertahankan Tuhan yang mereka sembah, yang tidak bisa tergantikan dengan ilah-ilah lain yang dibuat oleh manusia. Sebab itu hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 19. Bagaimana sikap reaksi daripada Nebukadnezar? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Tadi dia masih memberikan toleransi, dia masih sedikit agak membujuk mereka dengan katakan air muka yang tidak seperti yang pada ayat 19 ini. Tapi ketika mereka menolak, merendahkan, tidak menghargai kesempatan diberikan oleh Nebukadnezar, maka murkalah Nebukadnezar. Air mukanya berubah dengan geram tentunya terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Dan saudara, singkat cerita, kemudian dia panggil prajurit yang kuat, ikat tangan kakinya Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian mereka langsung
dibuang ke dalam perapian menyala. Tapi sebelum mereka tiba di sana, orang-orang yang melakukan itu mati terbakar, saudara. Yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hangus, rambut pun tidak hangus, baju mereka tidak hangus. Dan bahkan Raja Nebukadnezar melihat ada satu orang, menjadi 4 orang di tengah-tengah perapian yang bernyala itu. Dan dia katakan, inilah anak dewa yang ada di sana. Saya percaya itulah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego, atau Hananya, Misai, dan Asaria, yang dikenal dengan Yahweh Adonai Elohim, ada bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Sebab itu mereka menyatakan iman yang sejati, membuktikan iman yang sejati mereka. Kalau Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, kami tidak bakalan sembah. Kami tidak akan takluk, kami tidak akan berubah sikap. Ini iman yang sejati. Sekalipun nyawa taruhannya, sekalipun ancaman kematian, tidak pernah berubah sikapnya dengan iman. Ini iman yang sejati. Haleluya. Kemudian yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang tetap bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Walaupun Tuhan tidak tolong, tidak ada mujizat, tidak ada penyembuhan, tidak memberi jalan keluar, tidak mendapat kelepasan, tidak mendapat jawaban doa. Tapi bagaimana sikap kita? Bagaimana orang-orang yang memiliki iman yang sejati? Dia tetap setia dan tidak akan kecewa. Saya bilang amin. Saya ulangi lagi. Makanya pernyataan iman yang sejati dari Sadrak, Mesak, Abednego, kalau Tuhan kami mau tolong kami, Dia akan tolong. Tapi andai kata Dia tidak menolong kami, kami tidak takut ancaman, kami tidak takut mati. Kami siap mempertahankan imannya. Dan hei Raja, Engkau dengar, kami tidak akan menyembah selain Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Yahweh Adonai Elohim. Demikian juga sudah hari ini bagi kita semua hari ini. Kalau kita memiliki iman yang sejati, kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap percaya, dan tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan baik dalam keadaan apapun juga. Walaupun Tuhan tidak menolong, walaupun saya dalam kesulitan tidak pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan, tidak memberi jalan keluar atas persoalan masalah yang saya sedang alami, tidak memberi kelepasan bagi saya, tidak menjawab doa saya, tapi aku tetap setia dan tidak akan kecewa sampai akhir hidupku. Percaya, bilang amin. Kita akan baca Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Iman yang ini yang bisa akan membawa kita menang di akhir zaman ini. Haleluya. Demikian kata Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi apa, saudara? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku memuji, meninggikan namanya, beria-ria dengan sukacita di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Percaya, bilang amin. Mari pakai sikap iman yang seperti ini. Karena iman yang seperti ini, iman yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sebab Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Surat Roma pasal yang ke-14 ayat 23 bagian B katakan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Haleluya. Dan pesan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas, bahwa anak-anak manusia segera akan membenarkan mereka. Dalam Lukas pasal 18 ayat 8 katakan, tetapi apabila anak manusia itu datang, adakah ia jumpai iman di bumi ini? Terjadi krisis iman menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di saat sekarang ini, zaman kita hari ini, orang akan gugur dari iman. Orang benar akan gugur dari iman.
banyak orang benar akan tidak diselamatkan. Mereka akan murtad. Mereka akan terseret dengan situasi dunia, dengan tekanan-tekanan yang berat, karena mereka kecewa dengan Tuhan. Karena mereka tidak puas dengan Tuhan. Itu yang terjadi, saudara, di akhir zaman ini. Bukan dosa yang mereka buat, tapi mereka kecewa. Kecewa dengan Tuhan. Karena tidak ada jawaban doa. Tidak ada ya Tuhan, ya mujizat yang terjadi. Tidak ada pertolongan Tuhan. Semua pintu tertutup bagi mereka. Dan mereka kecewa dengan Tuhan. Mana janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Janji Tuhan tidak matching dengan keadaan yang saya alami. Ya, artinya apa yang saya harapkan hari ini tidak sesuai kenyataan. Saya kecewa, dan kecewa. Tapi Tuhan bilang dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, suruh sampaikan kepada Yohanes oleh murid-muridnya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dan akhirnya, saudara, ada 3 pertanyaan yang datang kepada kita saat ini. Dimanapun Anda berada, kita akan dengar baik. Pertanyaan yang pertama, apakah kita berani berkata tidak terhadap sesuatu yang salah atau tidak benar dalam hidupmu, dalam usaha pekerjaanmu, dalam lingkungan yang kau bekerja, ya, dimanapun engkau ada, baik di tempat di mana tugas pelayananmu, apakah engkau bisa berkata tidak kepada hal yang salah, yang tidak benar? Yang kedua pertanyaannya, apakah kita berani berkata tidak terhadap suatu tawaran yang sangat menguntungkan sekali, tapi resikonya kita, konsekuensinya kita harus berdosa. Kita melakukan hal yang salah di mata Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan, tapi keuntungannya besar. Apakah kita bisa berkata tidak kepada tawaran seperti itu? Yang ketiga, apakah kita berani berkata tidak terhadap sesuatu yang menakutkan, yang ancaman adalah kematian? Apakah kita berkata takut? Tidak takut. Aku tetap akan menghadapinya, karena aku percaya Tuhan akan menyertaiku, bukan hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini. Apakah jawabmu? Engkau sendiri akan menjawab dengan Tuhanmu. Dengan jujur engkau akan menjawab. Demikian dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia setiap orang yang mengenal firman Tuhan, menyambutnya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami dengan kasih kekal, saat yang berbahagia ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, belajar daripada Daniel dan teman-temannya, bagaimana mereka memiliki iman yang sejati, iman yang betul-betul mengagumkan semua orang, baik orang yang tidak percaya kepada Engkau maupun semua orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan ajar kami untuk kami memiliki iman yang seperti ini, iman yang sejati, iman yang dewasa, untuk supaya membuat kami tetap kuat di hari-hari terakhir ini menjelang Engkau datang pada kali yang kedua, untuk kami tidak akan bisa kecewa, mengering Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sepanjang suara ini terdengar, materaikan firman ini bagi semua yang sudah mendengar. Materaikan dalam hati mereka, sehingga firman tidak lalu dengan percuma. Biarkan bertumbuh terus dan memberikan kekuatan yang baru buat semua kami. Terpujilah Bapa dalam Tuhan Yesus. Biarlah hari ini berkati kami semua, berkati hidup nikah kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati pendidikan anak-anak kami, berkati semua Tuhan. Apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini kami percaya Tuhan akan menjamin kami, Tuhan memelihara kami, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Karena firman-Mu berkata, berkat Tuhanlah menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dan firman berkata segala perkara dapat kami tanggungkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Senantiasa berikan kekuatan kepada kami, bahwa Tuhan kami akan mencukupkan segala kebutuhan kami, keperluan kami, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan selesaikan acara kami
seri pengajaran firman Tuhan ini. Dengan iman kami akan mengangkat, menadahkan tangan kami di hadapan hadirat-Mu, dan kami siap menerima berkat yang datang dari Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Sebab itu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah kasih yang besar dari Bapamu sangat mengasihi engkau, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada minggu depan dari dalam acara seri pengajaran firman Tuhan. Shalom.